Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Anda semua? Teacher berharap kalian sekarang dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Nah, pada awal semester 2 ini, Ananda akan mempelajari tentang tema 6 yang berjudul panas dan perpindahannya. Kemudian subtema 1 tentang suhu dan kalor, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada kali ini yaitu pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, melalui teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mengetahui sumber energi panas yang terdapat di sekitar kita. Dan yang keempat, siswa mampu menerapkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan Ananda pelajari, menurut Ananda, apakah panas bisa berpindah? Bagaimanakah caranya panas berpindah? Apakah Ananda pernah memegang genggam panci di atas kompor yang sedang menyala? Apa kalian merasakan panas? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teacher sajikan tadi, kalian akan mengetahui jawabannya selama pembelajaran subtema 1 ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan kegiatan yang sering Ananda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah persamaan dari semua gambar tersebut? Ya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kalian sumber energi panas apa sajakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, sumber energinya adalah api dan matahari. Bagaimanakah dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, simaklah bacaan berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang,
ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Bacaan tersebut merupakan contoh teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Biasanya, teks ini disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Pada pertemuan kali ini, Ananda akan mengetahui kata-kata kunci yang terdapat dalam teks bacaan yang disajikan. Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dan biasanya disebutkan lebih dari 1 kali dalam sebuah paragraf. Contohnya, untuk paragraf pertama, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, kata kunci ini membantu kita untuk membuat ringkasan sebuah bacaan. Dari ringkasan tersebut, selanjutnya akan dibuat kesimpulan yang sesuai dengan teks yang disajikan. Dari bacaan yang telah kita bacakan tadi, kerjakanlah latihan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 4 di buku latihanmu. Setelah Ananda mengetahui apa itu teks eksplanasi, materi selanjutnya adalah sumber energi panas dan cara perpindahannya. Nah, dari bacaan yang berjudul sumber energi panas, dapat diketahui bahwa sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang terbesar yang sering kita lihat adalah matahari. Selain matahari, sumber energi panas lainnya yaitu api. Nah, selain itu masih ada cara yang bisa menghasilkan panas, yaitu ketika terjadinya gesekan antara 2 permukaan benda. Misalnya, ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit. Perpindahan panas atau kalor dapat terjadi pada benda yang terbuat dari logam. Misalnya, sendok yang diletakkan di dalam gelas yang berisi air panas. Ujung sendok yang tadinya dingin, lama-kelamaan akan terasa panas ketika didiamkan di dalam gelas tersebut. Nah, untuk dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan Ananda tentang sumber energi panas, kerjakanlah soal latihan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 3 dan 6 di buku latihanmu. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kali ini. Teacher berharap kalian semua dapat memahami materi tersebut dan bisa bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.